Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 26 Oktober 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mereka datang dari timur dan barat dan akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami dapat menemukan kekuatan dalam sabda janji-Mu. Jadikanlah kiranya kami orang yang hidup karena Roh, yang akan dicurahkan dalam diri Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kewibawaan dan ketaatan diserang. Orang ingin tahu mengapa diminta sesuatu daripadanya. Orang ingin melihat bahwa kepentingannya diperhatikan. Semua itu akan berhasil bila pengemban kuasa itu orang-orang yang mau melayani. Saudara-saudariku yang terkasih, Paulus pernah mengatakan, sebagai hamba-hamba Kristus yang melaksanakan kehendak Allah dengan rela, bukan dengan menguasai orang berwibawa, melainkan dengan rela melayani.
Saudara-saudariku yang terkasih, kita mengetahui bersama bahwa Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Maukah kita mendengarkan sabdanya, meresapi sabdanya, dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama berani bersusah payah untuk memberikan diri dengan mau berbagi, mau bersusah payah, memikul salib, menolong orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Saudara-saudari, ada banyak kesempatan kita mau berbagi, ada banyak kesempatan kita bisa menolong orang yang membutuhkan di kala kesusahan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami sumber kehidupan, berkenanlah membuka pintu gerbang, agar kami dapat memasuki kerajaan-Mu. Semoga Yesus Putramu terkasih menjadi kebenaran hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.